Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, di dalam perusahaan ada yang namanya building management, yang mana banyak ataupun dibidangi banyak beberapa divisi. Nah, di antaranya adalah bidang-bidang pemasaran, pemeliharaan, atau bisa dikatakan pengelola. Nah, di bagian-bagian itulah ada yang tugasnya mencari keuntungan, ada yang tugasnya selalu menghambur-hamburkan uang, tidak menghasilkan. Nah, dari sini kita bisa menyimak yang mana perusahaan ini wajib tetap berjalan. Yang bagian mengeluarkan uang setiap bulan, setiap tahun, selalu mengeluarkan uang. Selanjutnya, mana yang menghasilkan, ini tugas paling berat. Harus ada income, harus ada dana masuk setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, agar perusahaan tidak kolab, agar perusahaan tetap jalan, bisa berkembang, bisa membangun kembali perusahaan yang baru contohnya. Maka nanti akan ada yang namanya anak perusahaan. Jika kita melihat pada aturan-aturan pada sebuah manajemen, ini mempunyai aturan baku. Nah, selama kita menggunakan aturan baku, maka perusahaan akan bertanggung jawab. Nah, jadi akan ada yang namanya struktur perusahaan itu seperti apa. Jika kita membidangi bidang pemasaran atau jual dan beli, maka kita wajib mengikuti aturan perusahaan, di mana kita akan melakukan promosi. Nah, kapan kita akan masuk dengan yang lebih besar, saat murah dibeli, saat mahal kita jual. Mau menerapkan teknik atau strategi seperti apa, sehingga perusahaan besar ini mau bertanggung jawab apabila perusahaan kecil ini mengalami kolab, karena tugasnya sudah berbeda ya. Akan tetapi dituntut pula agar jangan sampai terjadi kerugian besar, maka perusahaan besar akan bertanggung jawab. Nah, ini lebih mudahnya seperti itu. Nah, jika kita melihat di sini, kita wajib paham aturan-aturan yang akan digunakan, yang mana ada ekstrim, TP wajib, MHV, statik arah, reentry, momentum, reentry, dan berakhir pada ekstrim atau MHV. Ini adalah sebuah aturan yang kita gunakan. Selanjutnya ini bisa dikatakan SOP 1. Nah, bagaimana dengan SOP 2? Ini adalah SOP 2, yang mana jika terjadi MHV langsung menuju momentum, maknanya tidak wajib take profit, minimal akan memberikan sekali reentry baru berjalan. Jika tidak memberikan reentry, maka akan passing ke top BB. Ini adalah SOP 2. Aturan perusahaan wajib kita taati karena kita menggunakan, katakanlah, aturan baku. Nah, selanjutnya dari ini semuanya itu sudah nampak di mana kita akan mengikuti. Nah, contoh, kita akan membuka pada bayarnya goal. Nah, di sini nampak sekali yang mana tren dalam kenaikan. Apa yang melihat kita tren dalam kenaikan? Apa yang menjadi acuan media tren? MA50. Nampak jelas tren dalam kenaikan. Selanjutnya, kenapa melakukan
entry penjualan. Kenapa entry jual? Kita melihat H4, adakah setup di sini untuk sell? Tidak ada. Tren dalam kenaikan. Jika kita paham, walaupun toh ya, ini yang memberikan signal adalah seorang master, kita wajib paham bahwa tren selaras. Daily kenaikan, H4 kenaikan. Kita akan cek lagi pada H1. Di H1 tren dalam kenaikan. Nah, apa dasarnya kita mencari entry sell? Jika perusahaan kecil ini ditugaskan untuk promosi, ini udah salah. Perusahaan besar akan angkat tangan, mau diapa lagi ya, melakukan kesalahan, maka akan dibiarkan sampai oke ya. Jangan lakukan promosi lagi, diam di tempat. Nah, nanti yang akan maju adalah perusahaan besar yang membackupnya. Nah, promosi pada titik yang salah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sedangkan kita acuannya tidak pakai batas. Pada sebelumnya di sini di H4 ini nampak jelas yang mana di sini entry pada titik entry-nya B ya, tidak wajib take profit. Ini jelas ya. H4 tidak wajib take profit. Lantas kenapa kita mencari entry-nya sell? Ini salah ya. Dari melihat trennya aja salah, seorang master memberikan acuan entry sell. Kita lihat akan pindah ke H1. Nah, di H1 ini nampak membentuk struktur lengkap. Nah, berangkat dari mana? MHV langsung menuju momentum, tidak wajib take profit. Jelas. Selanjutnya minimal akan memberikan sekali re-entry. Jika tidak di re-entry akan passing 100% ke bawah. Jadi kita juga wajib kontrol ya. Tugas kita adalah mengambil profit. Boleh-boleh saja ataupun sah saja kita mengambil promosi, asal ke arah yang benar. Jadi ini yang sering saya sampaikan, jangan mudah terpengaruh oleh entry-nya siapapun. Ini nampak jelas ya, bukan masalah urusan apa modal, bukan. Kita benar setupnya dulu. Media trend yang bawah time frame berapa, yang akan menunjuk jarak jauh atau dekat time frame berapa, ini sudah saya ulas semua. Nah, dimana kita melakukan kesalahan wajib berani cut loss ya. Selanjutnya membatasi margin. Ini mental ya. Jika mental kita sudah kena, ini sangat berat sekali, ataupun susah untuk kembali ke arah yang benar. Sudah tahu tren naik, di entry kebalikannya, ini salah. Jadi jika ingin mempelajari BBMA, sebaiknya ikuti aturan BBMA-nya terlebih dahulu. Untuk entry-nya ini lebih mudah. Jadi jangan dipaksakan, nggak ada setup dibuat setup. Kita tinggal mengikuti entry. Nah, selanjutnya saya akan sedikit mengulas tentang Fibonacci. Ini sama. Fibonacci ini adalah alat bantu kelengkapan yang mana pada BBMA juga sudah tersedia di sini. Kita bisa menggunakannya. Lantas jika digunakan di M5, M15 akan berlaku sama. Mengambil time frame di atasnya. Nah, di sini waktu itu saya juga pernah menarik Fibo ya. Nah, jika ditarik Fibo pada M15, M5 ini masih berada di areanya Bollinger Band, maka kita akan menggunakan tarikan Fibo yang lebih jauh. Nah, bagaimana cara menariknya? Ini wajib, kita juga wajib paham. Nah, ini tarikan sebelumnya.
Kalau kita paham yang namanya Fibonacci, dikit-dikit Fibonacci, pahami Fibonacci. Bagaimana cara menarik Fibonacci? Nah, di sini ada candle yang melepasi middle BB dan di bawah shadow. Ini yang kita tarik. Maka kita bisa memberikan garis dulu seperti ini, baru ditarik. Angkanya dapat di atas. Ini Fibonacci. Jadi kalau narik jangan tanggung-tanggung hanya di M5 atau M15. Ini tarikannya. Nolnya berada di shadow, 100-nya pada middle BB. Candle yang melepasi middle BB. Ini hasilnya. Pullback. Ya. Jadi entah siapapun ya, yang menyuruh kita untuk entry, apabila entry-nya itu tidak ada setup dan melawan arah tren, ini sangat beresiko ya. Kita nggak perlu ikut, nggak apa-apa. Kita wajib punya acuan baku, entry baku mau seperti apa. Saya sering menyampaikan cari setupnya H4 dan H1, boleh entry di situ. Kemana? Mengikut arah tren. Entry-nya sudah benar diikuti dari bawah, dibatasin sendiri. Ini yang salah. Di BBMA ini enak ya. Ya saya katakan enak apa? Dimana wajib take profit sudah ditentukan. Dimana tidak wajib take profit pun ada ketentuannya. Selanjutnya kita melanggar ya. Sudah tahu mau naik di entry ke bawah, ini adalah pelanggaran besar gitu. Ya, ini pengalaman buat teman-teman dan rekan-rekan agar mentalnya tidak kena. Bukan bermaksud menggurui ya. Ikuti media tren kenaikan, kita akan mencari B. Nah, kurang lebihnya itu cara membaca sebuah perusahaan berkembang dan berjalan tuh ini. Wajib paham apa strateginya, bagaimana cara melakukan jual dan belinya, sehingga perusahaan ini berkembang. Jadi tidak perlu melihat modalnya. Perusahaan besar ditanya modalmu berapa, nggak ada ya. Orang mau belajar bagaimana cara mengambil keuntungan, bagaimana perusahaan ini berkembang, nggak ada yang menanyakan modalmu berapa. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebuah manajemen ini dibidangi beberapa divisi. Yang berperan ini apa? Bagian mana yang harus menghasilkan uang? Bagian mana yang tugasnya hanya membuang-buang uang? Ini wajib kita bisa membedakan dan pisahkan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan edukasi ataupun motivasi. Ketika kita salah entry, melakukan kesalahan, apa yang wajib kita lakukan. Nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Ada salah kata, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.